Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, setelah buron 2 hari, pelaku penganiayaan anak oleh ayah kandung di Sragen, Jawa Tengah ditangkap. Saat ditangkap, pelaku membawa korban ke hutan wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Inilah detik-detik penangkapan pelaku penganiayaan anak oleh tim Resmob Polres Sragen bersama Polsek Gesi di hutan desa, Kecamatan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap di dalam hutan desa wilayah Kecamatan Nogosari, Boyolali. Kini pelaku penganiayaan yang tak lain sang ayah berinisial P dibawa polisi ke Mapolres Sragen, Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan. Sementara korban, anak perempuan berusia 3,5 tahun, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Muwardi Solo untuk pemeriksaan lanjutan. Dalami lebih lanjut. Jadi ketemunya di hutan desa, pekarangan gitu di hutan desa, bersembunyi. Ya, karena dia tahu bahwa dilakukan pengejaran oleh kepolisian, jadi dia membawa lari anaknya bersembunyi. Saudara, polisi menetapkan anggota Brimob Polda Maluku sebagai tersangka atas kasus penganiayaan seorang pelajar hingga meninggal dunia. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro bilang, keluarga korban penganiayaan meminta proses pidana tetap berlanjut. Sementara itu untuk sidang kode etik, AKBP Wansi juga bilang bahwa polisi akan menginformasikan saudara perkembangan proses etik ke keluarga korban. Yang sebelumnya terlapor, ini kita naikkan menjadi tersangka, penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat gelar, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut. Pidananya jalan dan akan monitor serta perkembangannya akan disampaikan ke keluarga terkait kode etiknya. Soal penganiayaan anggota Brimob pada seorang pelajar di Tual Maluku, saudara, KPAI berharap proses hukum dilakukan dengan cepat. KPAI berkoordinasi dengan UPTD TPPA untuk memberi pendampingan terhadap korban luka dan keluarga korban penganiayaan anggota Brimob. KPAI menyebut tindakan anggota Brimob yang melakukan penganiayaan sebagai tindakan arogan. KPAI juga minta agar tidak ada intimidasi selama proses penyelesaian kasus ini. Berharap ya agar proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus ditegakkan dengan proses yang cepat. Kenapa? Karena di pasal 59A itu jelas bahwa kasus anak dalam perlindungan khusus itu memang harus diselesaikan dengan cepat. Ada perlindungan hukum. Ya, apalagi di sini kan tidak hanya, kalau kami melihat jelas sekali ini tidak hanya sidang etik nantinya ya, agak arogan karena di situ banyak anak-anak kecil, ya bukan anak kecil, anak-anak di bawah umur yang seharusnya mereka diedukasi kalau memang bersalah atau diingatkan. YLBHI mengecam tindakan penganiayaan anggota Brimob yang menewaskan seorang pelajar di Tual Maluku. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur meminta polisi menindak pelaku secara cepat, proporsional dan tegas. YLBHI juga mendesak perbaikan struktural menyeluruh di tubuh Polri. Salah satunya dengan menghilangkan peran Brimob di tengah masyarakat. Tentu kita sangat mengecam atas tindakan brutal dari anggota Brimob ya di Tual di Maluku. Pasukan khusus yang ditujukan untuk kepentingan khusus ya. Jadi jangan sampai Brimob digunakan untuk menghadapi masyarakat, menghadapi demonstran ya, menghadapi warga, menghadapi yang sedang melindungi tanah dan lingkungannya. Jadi tarik semua pasukan Brimob dari urusan-urusan dengan masyarakat ya. Ke kasus lain, saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam transaksi jual beli emas dari tambang ilegal. Transaksi ilegal ini ditaksir mencapai 25,8 triliun rupiah.
Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah di Jalan Tampomas nomor 3 Surabaya, Jawa Timur terkait penyidikan tindak pidana pencucian uang yang diduga bersumber dari praktik pertambangan emas ilegal. Transaksi jual beli emas dari tambang ilegal ini ditaksir mencapai 25,8 triliun rupiah. Rumah mewah ini diduga menjadi tempat untuk menampung, mengolah, dan memurnikan emas dari pertambangan emas ilegal. Dari hasil penggeledahan selama 8 jam, Bareskrim Polri mengeluarkan 4 box barang bukti yang di dalamnya berupa emas batangan, dokumen, hingga alat bukti elektronik. Meliputi surat, dokumen, kemudian uang, bukti elektronik, dan beberapa barang bukti lainnya yang terkait dengan dugaan tidak benar terjadi. Ya, sementara itu rekan-rekan. Untuk emas batangan apakah ada yang disita, Jenderal? Emas batangan? Ya, termasuk di dalamnya. Ya. Termasuk. Jumlahnya berapa? Nanti kita update, ya. Nanti kita update. Tapi yang jelas. Sampai kiloan, Jenderal? Tadi terlihat berat. Lebih. Ya. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi menegaskan, penanganan kasus ini sejatinya tidak berhenti pada pelanggaran administrasi saja, melainkan tindak pidana administratif. Yenti bilang, barang yang masuk tanpa dokumen merupakan bagian dari penyelundupan. Meskipun ini pelanggaran administratif, harus dilihat sanksinya apa. Sanksinya itu pidana. Ini tuh waktu barang itu masuk tanpa dokumen itu adalah penyelundupan. Kalau tanpa dokumen itu adalah penyelundupan fisik. Tapi kalau ada dokumennya, tetapi dokumennya itu direndahkan harganya, markdown, itu berarti pelanggaran administrasi kepabeanan bersanksi pidana. Jadi ini adalah ranahnya tindak pidana administratif, bukan pelanggaran administrasi saja. Tak hanya di Surabaya, Bareskrim Mabes Polri juga menggeledah toko emas di Nganjuk, Jawa Timur. Penggeledahan ini diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan produksi emas ilegal. Dari hasil penggeledahan selama 16 jam, polisi mengangkut semua perhiasan emas yang berada di etalase toko. Bareskrim juga menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti untuk mengusut kasus pencucian uang tambang emas ilegal. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil pertambangan emas tanpa izin atau ilegal. Kita meminta untuk Bareskrim menelusuri dan menindak tegas siapapun yang terlibat. Oke. Hingga saat ini Bareskrim Polri masih menelusuri siapa saja yang terlibat, termasuk pola kejahatan terkait dugaan TPPU dari aktivitas transaksi jual beli emas dari tambang ilegal yang ditaksir mencapai 25,8 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang pria merusak jalan yang sedang dibangun di Blora, Jawa Tengah. Pelaku melewati jalan yang baru dicor menggunakan sepeda motor.